Makanya ini ibu yang menyaksikan tadi yang dari Malaysia ya. Saya suruh makan, mau makan satu, kakaknya kemarin juga senang langsung makan 2 piring. Pakai semua lauk dicoba sampai ini di sini. Kan kalau siang masih banyak makanan. Itu dicoba, iya nggak apa-apa Pak, nggak kambuh katanya. Terus ambilin gorengan lagi, cobain lagi sekalian. Mumpung ada bapak kan gitu. Nggak berani gorengan. Pokoknya semua selain itu silahkan makan saja. Seandainya agak kembung, itu cuma reaksi sebentar. Paling lama 1 jam normal kembali. Sakit asam lambung, perut kembung, kepala pusing, debar-debar, mual, badan lemas, sesak nafas, mata buram, sempoyongan, mimpi buruk, badan dingin, kesemutan tiap hari, rumah tangga hancur, duit habis beli obat tidak manjur, bingung. Udah deket nggak bisa ngapa-ngapain. Ya cuman pusing, lemes kan? Pusing lemes itu bukan dari tensinya. Ini pusing karena gasnya nyerang ke saraf otak juga kan? Nah itu yang bukan sempoyongan. Kalau emang kalau kepala digini itu ya. Itu menurun terus itu berat badannya Pak. Iya kalau ini cepat turunnya memang. Dari 90 sekarang 70. 98 Pak. Saya 89. Ya. Sekarang tinggal 55. saya gemuk juga. Ini juga. Saya juga gemuk. Saya gemuk ya. Celana paling kecil ya. Pada nggak ada lagi. Dulu Pak. Berarti kita bersyukur kalau kita diet tanpa badan ya. Dia tanpa sengaja. Iya, diet tanpa sengaja. Dulu saya juga sama, dulu saya juga gede loh, berat loh saya. Terus kurus, terus sekarang mulai kembali lagi, tapi belum full. Kalau dibilangin temen saya mayat hidup. Ya. Nah itu dia kalau buka baju, saya apa nggak tega melihatnya tinggal tulang. Iya. Tinggal 72 sekarang, 72. Cemasnya itu. Nah itu cemasnya ya. Memang penyakit ini rasanya nggak begitu berat ya, masih berat tipes sama demam berdarah juga. Tapi ini. iya, rasanya karena kita cemas tadi sama lemas. Coba kalau ngerasain sakit tipes sudah panas menggigil, buangnya sakit minta ampun, kepala berat. Sakit juga. Sakit itu sebenarnya tapi nggak punya takut meninggal. Iya. Kalau ini punya takut meninggal, iya. Iya semua. Dulu juga lama saya dengar ambulan aja saya tutupin, dengar burung saya tutupin saking takutnya. Iya, dan di burung Ada ambulan pasti saja. Ayam berkokok takut. Kayaknya berita-berita. Iya kan? Aneh-aneh itu lah. Iya. Ada ambulan juga kan kayaknya ini mau jemput saya. yang berita istri itu dia udah Sama saya yang main BCL kemarin juga takut saya. Ya kayaknya ini yang biasa ya kemarin ini. Enggak takut saya. Itu nggak usah takut ya. Ini saya cuci semua ketakutannya di sini. Insya Allah nanti nggak takut lagi. Penyakit itu tidak ada yang membuat meninggal. Ini pertama. Tidak ada penyakit apapun walaupun di dokter ada bilang jantung pembunuh nomor 1. Karena memang orang meninggal pasti berhenti jantungnya. Nah, makanya nomor 1 itu kalau belum berhenti jantungnya belum tentu meninggal orang. Nah tapi kalau umpama berhenti nafasnya aja bisa tertolong, tapi berhenti jantungnya tidak mungkin tertolong kan gitu. Tadi aja makan tiap hari makan pepaya. Ya. Perhatikan setelah sejam atau sejam setengah pasti tambah kembung, tambah kunang-kunang. Apalagi kalau pisang cepat sekali, langsung lemes, panas di perut, pokoknya tidak nyaman. nyarinya. Cuman karena kita masih sakit terus itu dianggapnya ini kok nggak sembuh-sembuh, kenapa kamu lagi padahal dari pisangnya itu sama pepaya kadang-kadang itu mempengaruhi sekali. Itu memperparah. Pisang tiap hari Pak, pepaya ini kampungnya lagi dari pisang, dari pepaya ini. Pepaya setiap hari. Iya itu ge, tapi nggak asem dah payak mah gitu. Ya. Pisang nggak asem gitu. Yang asem terus pedas itu tidak apa-apa. Cuman kemarin biasanya dipantang kita kena asam akan perih atau begah, kembung.
Karena apa? Kita sudah tersugesti ini asam pasti kambuh kan gitu. Obat saya itu kalau yang kapsul dibuka campur air rasanya asam sekali, melebihi dari jeruk nipis. Tapi nggak ada yang terkontaminasi perih. Karena apa? Nggak tahu. Itu kalau kita tahu kan, aduh ini pasti kambuh, ini asam begini kan gitu. Akhirnya kambuh betulan. Makanya ini ibu yang menyaksikan tadi yang dari Malaysia ya. Saya suruh makan, mau makan satu, kakaknya kemarin juga senang langsung makan 2 piring. Pakai semua lauk dicoba sampai ini di sini. Kan kalau siang masih banyak makanan. Itu dicoba, iya nggak apa-apa Pak, nggak kambuh katanya. Terus ambilin gorengan lagi, cobain lagi sekalian. Mumpung ada bapak kan gitu. Nggak berani Nggak apa-apa. gorengan. Iya, gorengan nggak berani. Gorengan nggak masalah. Santan, Oh, bawang Ya tidak masalah. Bawang nggak berani, bawang merah, bawang putih, semua bawang-bawangan nggak berani. Makanya nasi lembek sama Kacang-kacangan nggak berani. Iya. ayam kampung doang nih rumah itunya. Nah, coba duduk sini. Oh, udah. Pokoknya semua selain itu silahkan makan saja. Seandainya agak kembung itu cuma reaksi sebentar, paling lama 1 jam normal kembali. Aman. Kalau pisang bisa berhari-hari sakitnya. Pisang. Pisang apa aja. Ya bisa pepaya kan katanya bagus buat pencernaan. Iya. Nah pencernaan itu semua bagus, makanan semua buat pencernaan, karena pencernaan manusia atau semua makhluk hidup yang memiliki telinga itu bukan lambung. Yang mencerna makanan itu semua mulut itu. Makanya kalau menelan sayur kangkung, sayur bayam utuh, maaf ya adik ya, sayur kangkung, sayur bayam yang utuh, kedelai utuh, keluar akan utuh semuanya. Tidak ada pencernaan di dalam tubuh, adanya penyerapan saja. Beda dengan ayam, terus yang pokoknya semua yang tidak memiliki telinga makanannya utuh semua, keluarnya encer. Ini perbedaannya. Saya obat dokter harus kardus loh. Tapi dulu kalau saya kumpulin juga mungkin Sebelum itu saya nggak dikasih obat ini ya, Iya. kasih Dirawat obat udah 2 sama kali. dokter. Ya untungnya pakai BPJS juga sih. Iya, iya. Ini belum lama habis dirawat itu Pak. Ya, Ini. tapi kalau masih 5 bulan gini, insya Allah ya. Tapi saya nggak janji, betul. Tapi insya Allah kalau 5 bulan gini, biasanya 1 botol itu udah selesai. Yang penting itu pisang hindari. Terus nanti kalau sudah sembuh, tunggu sampai betul-betul sembuh total dulu, sampai 3 bulan, 4 bulan betul-betul tidak ada masalah. Sudah tidak minum obat juga. Nah itu Bapak boleh minum kacang tanah, makan kacang tanah, makan pepaya boleh. Boleh. Pisang yang belum dimasak jangan dicoba lagi selamanya. Pisang. Ya pasti kambuh. Karena saya dulu pernah dan saya sudah nyoba semua pisang kambuh semuanya. Rasanya juga nggak enak. Kok emang Pisang langsung kepok rasa. langsung Iya. masuk rumah sakit di Iya, infus Pak. iya karena di YouTube, Facebook ya Iya. banyak yang ngajarkan pisang Iya. berarti ini orang nggak tahu pengobatan gitu saja cuman gitu doang. Saya itu kan dari YouTube nyari-nyari ini kan referensi. Nah ketemu Iya. YouTube-nya Bapak ini, Ya, waktu nggak sengaja saya kok ada obat asam lambung, Iya. gitu. Saya klik aja. ya, Lagian ini deketan nih. ya. Baru jauh. Tadinya pernah ini juga. Dulu 4,5 tahun saya. Oh. Itu lebih parah kalau Mas itu belum apa-apanya. Dulu saya melangkah 2 langkah mati, pokoknya saya yakin itu meninggal. Asal 2 langkah hilang nafas saya. Pokoknya ya Allah kalau memang mau diangkat-angkat, saya bilang gitu, pokoknya tantang sama Allah gitu. Dengan syarat saya jangan disiksa di akhirat ya Allah. Karena saya sudah tersiksa di dunia. Jadi gitu bolak-balik pokoknya yang asal nggak bisa nafas ngomongnya begitu. Kalau saya keluar masih ini nggak takut kalau keluar. Ya. Tapi kalau dengar-dengar Nah cerita iya juga baru itu takut. kita Iya. terus ada sensasi yang ini, aduh udah Ya. mas. Ya. Ini pokoknya kita kalau seperti itu kan kita dikasih waktu, ya dikasih waktu tobat itu sampai nyawa di kerongkongan. Kalau kita takut meninggal, justru nggak usah takut, malah langsung berdoa sama Allah minta tobat, karena pas kondisi tobat mendekati kematian, pas dicoret meninggal itu surga pasti. Karena kita pasti semua meninggal itu pasti akan mengalami, tinggal kapannya tidak tahu. Penyakit yang seperti ini belum tentu meninggal banyak. Seumpama ada yang memang jalannya seperti itu.
Kenapa orang pada kecelakaan meninggal kita nggak takut? Kita pakai motor, pakai ini, ngebut-ngebut juga nggak takut meninggal kan? Padahal itu bisa giliran kita di situ. Bukan yang sakit ini malah. Iya. Tapi karena sakit ini yang diserang perasaannya, makanya semua takut rasa kematian itu semua. Belum tentu iya. Ya. Jadi cuma mengira-ngira. Kalau kita sudah benar mau meninggal, itu justru kita sudah nggak ingat meninggal. 40 hari sebelum meninggal itu roh kita itu sudah menyatu dengan malaikat, sudah lupa itu semuanya. Yang ada paling pesan-pesan semua sama keluarga. Nanti kalau saya meninggal duluan gimana atau gimana gitu, biasanya gitu. Karena saya memperhatikan dulu istri saya pas mau almarhum kan gitu. Pokoknya yang ngomongnya nyeplos, tapi enteng nyeplosnya itu. Yang Ya, ada rasa takut kayak gini. Iya. Kalau yang takut gini masih jauh. Saya tahu sendiri. Dan belum pernah menemukan orang yang masih ketakutan meninggal tuh belum pernah. Makanya orang berantem aja kalau yang takut meninggal itu teriak-teriak kan, jarang yang meninggal yang begitu. Tapi kalau yang berani sama berani itu yang malah meninggal biasanya, karena udah nggak takut meninggal itu. Iya. Itu kebanyakan ada rampok juga walaupun pakai golok lawan, padahal dia nggak pegang apa-apa karena ya memang jalannya meninggal harus begitu. Akhirnya dibacok mati kan gitu. Kalau yang takut lari gitu. Mana udah? Ya, ini dibuat umur itu 1 menit. Setelah 1 menit ditelan, ngeliatin jarum jam itu saja 1 putaran langsung ditelan. Ini. Ya, insya Allah agak entengan itu pada salah makanya cepat hilang kalau yang Kumur-kumur dulu ya. ya kumur dulu 1 menit, ikutin jarum jam 1 menit. Lewat juga nggak apa-apa, lewat Kumur-kumurnya 1 menit. 1 menit atau lebih juga nggak apa-apa. Cuma makin lama umurnya agak pahit itu. Tapi nanti setelah ditelan hilang juga pahitnya. Terus ini dia mau tidur. Ya. Kayak habis Nggak bisa ini cerita. Ya. Habis orang Ya, lahiran. ya jadi bolak-balik bangun gitu kan. Ya, sering minggu belum nggak? Kalau mimpi buruk Nggak kan, enggak. oh, ya udah aman. Cuma Berarti sekali dari- doang dulu. Ya dari rasa. Pas kena Ya panik. kalau apa? Kalau kayak mas ini mimpi buruk terus-terusan karena Ah. masalahnya di empedunya lemah. Oh. Mimpi buruk. Ya, mimpi buruk entah kalau nggak dikejar-kejar macan, nggak ngelihat hantu atau apa, pokoknya yang serem semua. Masalah aja. Ya, Ketemu yang udah meninggal terus. ya, oh, ketemunya sudah meninggal terus. Iya. Kalau yang meninggal itu biasanya masuknya sudah ke jantung yang lemah. Itu rutin minum obatnya sampai sembuh betul. Karena kasihan orang sakit begini ini nggak berani kemana-mana kalau nggak terpaksa. Iya, Pak, saya aja nggak berani Iya, sendiri. kalau nggak berani, kalau nggak berobat nggak bakal Masa berani. aja takut kalau nggak ditemani, benar. Makin enak kan mas? Ya. Itu kalau yang salah makan, cepet pakai itu. Nanti kalau umpama nanti udah terapi ya, nanti mas ngambil itu aja. Sewaktu-waktu salah makan tiba-tiba lemes, terus pokoknya bedanya salah makan sama kamu di tulang-tulang itu kalau terasa linu salah makan. Sama rasanya di perut seperti pengen muntah tidak keluar, pengen BAB tidak keluar. Itu rasanya kayak gitu, itu salah makan. Pak, aku pamit ya Pak. Oh iya ibu, semoga lekas sembuh ya ibu ya. Ya, Pamit ya Pak. ya sama-sama. Ya sama-sama. Masuk dia. Hah? Makasih ya. Itu mas yang Mas Kepo mana? Oh ini mas. oh, mas Kepo ini. Semoga cepat sembuh ibu. Mas Kepo. Mudah-mudahan ketemu lagi. sama Iya, Ibu. amin. Hah? Ya. Gara-gara orang Malaysia. Sehat semua ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu mas dulu dipijat dulu badannya situ, dilemaskan ototnya dulu. Awas itu. Sakit lah gue. Kenapa? Begini. Parangin tapi. Bener. Iya. Terus jangan mudah panik jika terjadi apa-apa, entah umpama tiba-tiba ada bisul atau apa, itu nggak usah panik, itu nggak ada hubungan semua. Pokoknya rasa yang ini ya rasanya cuma itu saja.
Kalau ada penyakit baru umpama gatel atau apa, jangan dihubung-hubungkan jadi nggak panik. Oh iya. Kalau dihubung-hubungkan panik timbul lagi nanti. Kok ngap terus ya? Ya, ngap terus karena masih video obat saya kan, itu gas itu masih masuk semua ke lambung, antri gitu maksudnya. Aman ya. Banyak minum obat saya masih ngap, masih banyak gas, lanjutkan terus sampai betul-betul habis. Ya. Kan saya sebenarnya bingung juga saya mau telepon. Diangkat saya bilang. Catat yang nomor istri saya, nanti bisa bicara dengan saya, ngatur waktu jam berapa, karena kalau pas megang pasien ini telepon dari tadi juga bunyi terus sebenarnya, tapi tidak saya angkat. Nanti ke istri bisa bicara dengan Pak Santoso jam berapa, biasanya pagi sebelum jam 9. Oh gitu, siap.